Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali mengawali bab at-taqwa dalam kitab Riyadhus Shalihin. Taqwa ini adalah wasiyatul awwalin wal akhirin, satu hal yang sangat penting yang diwasiatkan oleh orang-orang soleh terdahulu dan juga orang-orang soleh yang menyusul di hari kemudian. Ini berikutnya, orang-orang soleh berikutnya. Dan takwa ini adalah sumber kebahagiaan. Dengan izin Allah adalah wasilah seorang hamba untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan seluruh ibadah ini yang kita kerjakan tujuannya adalah untuk menjadikan diri kita semakin bertakwa. Di antaranya misalnya contoh puasa. Kita disyariatkan untuk berpuasa adalah untuk bertakwa. La'allakum tattaqun dan seterusnya. Maka dengan mempelajari definisi ini kita akan semakin mudah untuk menerapkan ketakwaan dalam kehidupan kita, insyaallah ta'ala. Kita sudah mempelajari definisi takwa yang disebutkan oleh Talq ibn Habib, dan ini adalah termasuk definisi yang paling lengkap, definisi paling bagus, yaitu anta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Kau mengamalkan ketaatan karena Allah dengan berdasar cahaya dari Allah, dan engkau mengharapkan pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan, tatruka maksiatallah, kau meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan bermaksiat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, takhafu iqaballah, dan engkau takut terhadap siksaan Allah. Ini takwa yang disebut Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala. Ia menyebut dua sisi, dan masing-masing sisi dijabarkan menjadi tiga. Dua sisi yang saya maksud adalah sisi yang pertama, takwa itu adalah melaksanakan perintah. Kemudian sisi yang kedua adalah meninggalkan larangan. Sebagaimana sering kita dengar definisi secara global, takwa adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, ini dijabarkan oleh siapa? Talq ibn Habib. Ya, Talq. Tulisannya bahasa Arabnya ya ta lam qaf. Talq. Bacanya Talqun ibnu Habibin, ya. Dijabarkan jadi masing-masing tiga. Yang pertama, kau kerjakan ketaatan berdasarkan cahaya dari Allah. Jadi untuk taat harus ada cahayanya, harus ada ilmunya. Cahaya itu artinya ilmu. Kau mengharapkan pahala dari Allah. Ini satu sisi. Kemudian sisi yang lain adalah tatruka maksiat Allah, kau tinggalkan maksiat kepada Allah ala nurin minallah,
berdasar cahaya. Jadi harus ada cahaya dari Allah, ilmu untuk mengetahui mana yang harus ditinggalkan. Ini, seorang bisa bertakwa kalau dia tahu mana yang harus ditakwai, gitu. Ya, makanya katakan kaifa yattaqi man la yadri ma yuttaqa. Bagaimana mungkin seorang akan bertakwa kalau tidak tahu bagaimana cara bertakwa? Takhafu iqaballah, engkau takut siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi Talaq Ibn Habib, termasuk definisi yang paling paling sempurna, ya. Kemudian juga kita sebutkan kemarin definisi dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, ya, definisinya Ali bin Abi Thalib. Nanti insyaallah akan saya sebutkan definisi-definisi yang lain. Jadi kita hari ini mempelajari definisi takwa. Mumpung ingat definisi Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung, ya. Takut kepada Allah yang Maha Agung. Sehingga dengan takut ini seorang bisa meninggalkan segala macam bentuk maksiat. Dan dengan takut ini seorang terdorong untuk mengerjakan perintah. Inilah takut yang benar. Takut yang benar itu takut yang menghalangi seseorang untuk bermaksiat dan mendorong seseorang untuk semakin taat. Itu takut yang benar. Adapun takut yang tidak benar, katanya orang takut neraka, sudah dosaku terlalu besar nih, aku takut, aku nggak mau ibadah lagi, nggak mungkin diterima. Itu bukan takut namanya, itu putus asa. Jadi ada orang mengaku dan mengucapkan saya takut kepada Allah. Kenapa? Nggak akan menerima amalan saya. Kalau begitu nggak akan ibadah lagi, saya nggak mau masuk masjid lagi. Ini bukan takut namanya. Ini namanya gangguan setan, ya, dan ini adalah putus asa. Maka takut yang benar adalah takut yang mendorong seseorang untuk meninggalkan maksiat dan mendorong seseorang untuk semakin taat kepada Allah. Ini takwa. Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil. Beramal dengan tanzil. Tanzil Al-Quran. Ya, seorang mengamalkan Al-Quran, baik mengamalkannya dengan hatinya, meyakini bahwa Al-Quran benar datangnya dari Allah, apa yang dia baca itu benar-benar kalamullah, yakin segala isi Al-Quran itu adalah benar adanya, la raiba fihi, tidak ada lagi keraguan. Itu namanya iman dengan hatinya. Dan bahwasanya kitab-kitab yang lain telah dimansuhkan dengan datangnya Al-Quran, sehingga kita tidak perlu lagi menjadikan kitab-kitab lain sebagai pedoman hidup kita. Cukup Al-Quran. Ini dalam hati. Adapun dengan lisan, amal dengan lisan adalah bisa dengan cara membacanya, kemudian bisa dengan mengulang-ulang untuk dihafalnya, bisa pula dengan mempelajari hukum-hukumnya dan mengajarkannya. Ini amal dengan lisan. Dan mengatakan bahwa saya Al-Quran adalah hak, benar adanya, dan seterusnya. Kemudian juga amal dengan jawarih, al-amalu bitanzil, mengamalkan dengan anggota badan kita. Sesuatu yang bisa diamalkan dengan anggota badan, amalkan. Maka itu amal dengan jawarih. Ini mengamalkan hukum-hukum yang ada. Amal dengan jawarih ada dua. Ada berupa menjalankan perintah Al-Quran, ada berupa menjauhi larangan Al-Quran. Ini perintah sholat. Makanya kalau orang bertakwa, ngaku bertakwa, kok tidak sholat, ini berarti bukan ketakwaan. Makanya sempat saya kemarin sampaikan, ingin jadi wali kok malah nggak sholat, tidak benar. Ingin jadi wali malah nggak demok banyu. Ini nggak mau megang air selama 40 hari 40 malam supaya jadi wali. Wali apa? Wali santri atau
ya dia ada ajian yang harus dia kuasai. Mungkin syaratnya adalah apa? Tidak boleh menyentuh air selama 40 hari. Lah, gimana mau jadi wali kalau tidak menyentuh air? Dia harus sholat. Kan bisa tayamum. Lah wong ada air kok tayamum. Nah, jadi begitu. Nanti kan kalau sudah menguasai ajian kan bisa jadi wali. Untuk jadi wali tidak harus menguasai apa? Ajian. Bahkan nggak sunnah juga. Tidak wajib, tidak sunnah. Dikatakan boleh juga mengerikan. Karena beberapa ajian ilmu itu adalah mengandung unsur-unsur apa? Sihir, syirik, dan yang lain-lain. Maka beramal dengan Al-Quran itu adalah ada dua sisi. Menjalankan perintah Al-Quran, meninggalkan larangan Al-Quran. Salat diperintahkan, birrul walidain diperintahkan. Di sini apa? Berzina dilarang, mencuri dilarang, ya, berdusta dilarang, riba dilarang, begitu. Jadi laksanakan perintah, jauhi larangan. Ini namanya al-amal bit-tanzil. Al-khawfu minadz zalil, takut kepada Allah, mengamalkan Al-Quran. Waridha bil qalil. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit. Ridha dengan yang sedikit. Karena ini yang akan bisa menjadi standar benar tidaknya ridha seseorang kepada Allah. Kalau pas sugih ridha gampang. Sugih, bondone akeh, duitnya banyak, harta melimpah, rumah bertumpuk-tumpuk, ya, mobil berjejer-jejer, ya kan? Sertifikat tanah 1 lemari, Masya Allah, ya kan? Apalagi dompetnya kuandel, rekeningnya gemuk. Kemudian dia mengatakan, saya ridho dengan pemberian Allah. Enak lah. Jadi nggak bisa jadi standar. Coba itu. Kemudian nanti lemarinya dimakan rayap, sak sertifikate. Kemudian rumahnya yang bertumpuk-tumpuk, lama-lama tumpukannya menipis. Kemudian mobilnya yang jejer-jejer, tinggal ban rodotok. Kemudian apalagi? ATM-nya mulai mengurus. Tadinya ATM menjadi A. Ya, tidak ada T dan M-nya. Ya. Kemudian dompetnya mulai menipis. Saat itu coba. Bisa nggak ridho? Makanya takwa itu adalah ketika seorang itu ridho, meskipun Allah mempersempit rizkinya, meminimalkan pemberiannya. Seorang pemuda ketika sudah dapat istri, ya kan, dia akan mengatakan saya ridho dengan pemberian Allah. Iya, ketika sudah dapat istri. Coba ketika dulu jadi seorang pemuda yang jalan hidupnya penuh liku-liku, karena tidak laku-laku, ya kan? Saat itu dia bilang ridho atau enggak? Ketika iya, maka dia ridho bil qalil. Seperti itu. Jadi standarnya adalah ketika apa? Diuji oleh Allah dengan sedikitnya pemberian. Ini definisi takwa. Kemudian lanjut sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, ridho bil qalil wal isti'dad li yaumi ar-rahil. Bersiap-siap menghadapi hari perjalanan. Ya, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menyiapkan hidupnya dalam rangka menghadapi apa? Kematian, hari akhirat. Jadi tidak santai-santai. Ya, tidak santai-santai. Senantiasa mempersiapkan menghadapi kematian. Kenapa? Karena kematian itu adalah awal dari perjalanan akhirat yang sangat panjang. Diibaratkan antara orang yang bersiap-siap dengan orang yang tidak bersiap-siap itu adalah sekelompok orang yang melakukan perjalanan panjang. Mereka kemudian tersesat. Setelah tersesat, ada seorang yang memberi petunjuk kepada mereka. Maukah kalian aku tunjukkan ke satu tempat yang menyenangkan bagi kalian? Akhirnya mereka mau, tapi dengan syarat kalian harus siap taat dengan seluruh perintahku. Siap. Akhirnya apa? Mereka pun berjalan, ditunjukkan tempat yang sangat indah.
Begitu tempat itu indah, segala kebutuhan mereka terpenuhi, mereka pun lalai sebagian. Sebagian ada yang sampai ketiduran, kemudian malas untuk apa. Tapi sebagian ingat bahwasanya kita ini harus senantiasa siap-siap. Sehingga datang orang tadi mengatakan, ayuhal kaum, wahai manusia, wahai bapak-bapak sekalian, siap-siap. Siap-siap kemana katanya? Siap-siap kemana? Siap-siap kita mau perjalanan lagi katanya. Loh, kok perjalanan? Di sini aja udah enak katanya. Segala kebutuhan sudah terpenuhi, ngapain jalan lagi? Akhirnya orang yang lupa tidak mau untuk meneruskan perjalanannya. Santai, ketiduran di situ. Tapi orang yang ingat perjanjian, dia akan menyiapkan perjalanannya, mengikuti orang tersebut, sehingga akhirnya mengantarkan kepada keselamatan. Apa nasib orang yang malas-malasan? Datang perampok, kemudian menghancurkan mereka. Maka kita ini harus senantiasa siap. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menunggu kita, dan dia telah berlalu. Masa hidupnya telah berlalu. Dia sudah menunggu. Kemudian juga para sahabatnya berlalu dan mereka menunggu. Maka kita ini jangan mengharap bahwasanya kita akan hidup selamanya di muka bumi. Pasti kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itulah takwa. Siap-siap untuk mati. Caranya bagaimana? Kerjakan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan. Nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Kalau memang haram, tinggalkan meskipun nikmat. Ya. Ongkang-ongkang, neng ngarep, lawang, nganggo kaos, otang, karo, medang. Dapat keuntungan. Apa? Main riba misalnya. Ya kan? Pinjam 1 juta, ya balik 1,50 juta. Lumayan, ya kan? Ongkang-ongkang, ngarep lawang, nganggo kaos kotang, karo medang. Keuntungan datang. Ya. Walaupun nikmat, kalau haram tinggalkan. Zina, pacaran, ya kan? Aduh, kalau nikahan harus tanggung jawab. Kalau pacaran kan nggak ada tanggung jawabnya. Iya, walaupun kalau memang kita adalah orang yang mempersiapkan hari akhir, sesuatu yang seperti itu, kenikmatan-kenikmatan yang terlarang, tinggalkan. Tempuh jalan yang halal. Demikian. Inilah takwa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi sudah berapa definisi? 1, definisi umum. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, yang sering disebut oleh para khatib Jumat. Marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, definisinya siapa? Talaq bin Habib. 3 tentang melaksanakan perintah, 3 tentang meninggalkan larangan. Kemudian yang ketiga, definisinya Ali bin Abi Thalib. Saya tambah lagi definisi. Berarti yang nomor berapa? 4. Takwa adalah tarkul israr 'alal ma'siyah wa tarkul ightirar bit ta'ah. Tarku al-israr 'alal ma'siyah wa tarkul ightirar bit ta'ah. Apa artinya? Meninggalkan israr. Ini tidak terus-menerus dalam bermaksiat. Tidak terus-menerus dalam bermaksiat. Israr itu satu dosa dilakukan terus-menerus. Walaupun kecil. Kalau sudah dilakukan terus, berarti dia sudah terkurangi derajat ketakwaannya. Bahkan dia bukan termasuk orang yang bertakwa. Contohnya apa ya? Kalau dosa kecil tapi terus-menerus. Kecil tapi terus menerus. Contohnya apa kira-kira? Sulit ya cari dosa kecil itu ya. Tapi dosanya kabeh gede-gede kabeh. Menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu bukan dosa. Yang dosa adalah mengumbar, lirik sana, lirik sini. Melihat orang, melihat aurat manusia. Ini adalah dosa. Ketika itu mungkin astagfirullah. Kemudian besoknya ngulangi lagi. Istighfar lagi. Besoknya lagi terus. Kemudian akhirnya sudah lupa istighfar.
menjadi sebuah apa? Kebiasaan, malah bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, ya kan? Nah, ini menjadi israr namanya. Maka takwa adalah meninggalkan seperti ini. Sesuatu dosa, jangan, kalau sudah tahu dosa, tinggalkan. Ini namanya takwa. Tarkul israr bil ma'siyah atau alal ma'siyah. Tidak terus menerus dalam melakukan dosa. Artinya apa? Kalau sudah tahu dosa, ditinggalkan. Yang kedua, dari sisi lain, wa tarkul ightirar bi ta'ah. Jangan tertipu dengan ketaatan yang kamu lakukan. Jangan tertipu dengan ketaatan yang engkau lakukan. Seorang terkadang kalau sudah melakukan ketaatan merasa dirinya wah banget, bangga banget. Seorang yang sudah melakukan sholat malam seakan-akan bangga, dia lebih hebat dari orang lain yang ketiduran. Bagian ulama mengatakan, mending saya itu tidur ketinggalan sholat malam daripada sholat malam tapi merasa apa? Bangga. Nah, bangga dengan ketaatan ini adalah tertipu. Al-ightirar bi-ta'ah. Ya, ini namanya al-ightirar bi-ta'ah. Sementara orang yang ketiduran sholat malam mungkin akan ada penyesalan. Menyesal. Ya. Nah, iya menyesal. Jadi, tapi kalau sudah sholat malam terkadang muncul tertipu, ujub dan yang lainnya. Nah, inilah yang tidak tepat. Nah, ini bukan termasuk ketakwaan. Terus yang benar bagaimana? Jalankan ketaatan, tapi jangan sampai apa? Tertipu. Jalankan ketaatan, tapi jangan sampai tertipu. Ini definisi keberapa? 4. Tarkul israr alal ma'siyah wa tarku al-ightirar bi-ta'ah. Definisi yang kelima, alla yakhtara 'ala Allahi siwallah wa an ta'lama anna al-umura kullaha biyadillah. Takwa itu adalah alla yakhtara 'ala Allah siwallah wa an ta'lama anna al-umura kullaha biyadillah. Takwa itu adalah engkau jangan sampai mendahulukan orang lain ketimbang Allah. Jangan kau dahulukan yang lain dibandingkan Allah. Bagaimana itu contohnya? Seorang di hadapannya ada kemaksiatan. Tahu bahwasanya Allah melarang maksiat tersebut. Akan tetapi hawa nafsu dan rekan-rekannya mengajak untuk melakukan hal itu. Orang yang bertakwa adalah jangan sampai mendahulukan nafsu dan mendahulukan rekan-rekannya sementara dia meninggalkan Allah. Itulah takwa. Ya, alla yakhtara siwallahi 'ala Allah. Jangan kau pilih selain Allah dan kau tinggalkan Allah. Wa anta lama, dan engkau mengetahui annal umura kullaha biyadillah, dan engkau betul-betul sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah, di tangan Allah. Kau jadi orang sukses, kita jadi orang sukses, itu adalah kehendak Allah. Tugas kita bersyukur. Engkau, kita ini diberi musibah, menjadi orang yang mendapatkan kesusahan, ketahuilah itu adalah ketetapan Allah. Tugas kita bersabar. Anda suami istri diberi keturunan oleh Allah, Masya Allah soleh dan solehah. Tugas Anda adalah bersyukur karena yakin itu adalah dari Allah. Suami istri sudah nikah sekian tahun belum punya keturunan, ketahuilah itu adalah keputusan Allah. Tugas kita adalah bersabar. Suami istri sudah nikah, Masya Allah berpuluh-puluh tahun, nanti kakek buyut nunuk-nunuk, akhirnya mati tua. Bersyukur karena pernikahannya apa? Langgeng sampai tua. Ini semua kehendak Allah, bersyukur. Baru nikah 5 hari sudah apa? Cerai. Ketahuilah itu adalah keputusan Allah. Tugas kita adalah bersabar. Gitu saja. Itu takwa. Jadi takwa itu adalah meyakini segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Kalau masih risau, berarti ketakwaan kita perlu dipertanyakan. Ini nomor pinten? 5. Dicatat nomor mboten niku. Catat
Sing wonten sing nyatet, wonten sing boten. Sing nyatet Masya Allah, sing boten Masya Allah. Kados Imam Bukhari. Nggih, Imam Bukhari itu kalau hadir di taklim enggak pernah nyatet, Masya Allah. Ngeliatin langsung apal, Masya Allah. Kan kados seperti kita sebagian toh, kadang hadir tapi langsung semua enggak nyatet. Tapi bedanya dengan Imam Bukhari pas pulang dia langsung apa? Mencatat dari hafalannya. Nah ini yang beda. Kita mau nyatet apa ya kayak mau ya? Ya kan? Nah itu bedanya. Nah nomor berapa berarti 5. Sekarang nomor 6. Allah. Nah, ini rodok sulit kalau ini. Takwa itu adalah alla yajidal khalqu fi lisanika aiban. Jangan sampai makhluk apa? Makhluk mendapatkan aib di lisanmu. Jangan sampai apa? Makhluk mendapatkan aib di lisanmu. Artinya apa? Seorang yang bertakwa itu kata-katanya terjaga. Mikir sakdurunge bicara. Al-aqil alladhi yadha'u aqlahu amama lisanih. Sebagian ulama mengatakan orang yang berakal itu adalah orang yang meletakkan akalnya di depan lisannya. Jadi kalau mau bicara itu mikir dulu. Beda dengan yang jahil. Orang jahil itu yada'u lisanahu amama aqlihi. Dia meletakkan lisannya di depan apa? Akalnya. Jadi ngomong dulu baru iya ya. Ini kita ini kadang Masya Allah, kita ini asal kadang ya. Komentar, dikit-dikit komentar. Maka sebelum komentar, pikirkan dulu. Itulah orang yang berakal. Dan itulah orang yang bertakwa. Sehingga nanti kata-katanya terjaga. Sesuai dengan sabda Rasul SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ini yang pertama. Alla yajida al-khalqu fi lisanika aiban. Jangan sampai para makhluk, itu manusia, mendapatkan aib dari lisanmu. Kemudian yang kedua, walal malaikatu fi af'alika aiban. Dan jangan sampai para malaikat menemukan aib dalam perbuatanmu. Jangan sampai perbuatan kita dicatat oleh para malaikat dengan perbuatan yang apa? Buruk. Bagaimana biar tidak buruk? Lakukan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan. Hakikatnya begitu sebetulnya. Cuma kan ini biar lebih rinci, lebih enak. Oh, berarti yang namanya takwa itu harus jaga lisan. Oh, berarti yang namanya takwa itu harus jaga perbuatan. Jadi jangan sampai malaikat mendapatkan aib dalam perbuatanmu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala malikul arsy fi sirrika aibun. Dan jangan sampai pemilik ars mendapatkan aib ketika engkau sedang sendirian. Jangan sampai pemilik arsy, siapa pemilik arsy? Allah. Engkau mendapatkan aib ketika engkau sedang sendirian. Ini definisi yang nomor berapa? 6. Ya. Apa tadi? Jangan sampai makhluk mendapatkan apa? Aib di lisanmu. Berkatalah yang baik. Oh, berarti sulit Ustaz. Berarti kita ngomongnya harus baik-baik gitu. Berarti kita harus menghias-hiasi omongan kita Ustaz. Ya memang harus hati-hati. Harus hati-hati. Bicara itu harus hati-hati. Betapa banyak keluarga hancur karena lisan. Dan betapa banyak negara hancur juga karena lisan. Jadi hati-hati. Betapa banyak hubungan seseorang rusak dengan orang lain gara-gara apa? Lisan. Betapa banyak madarat yang kita dapatkan gara-gara lisan. Hati-hati ini. Berarti harus jaga lisan. Ya, harus berkata yang baik. Kemudian juga perbuatan kita dijaga, jangan sampai dicatat
yang buruk oleh malaikat. Kemudian juga dalam kita sendirian jangan sampai Allah mendapatkan kita berlaku kemaksiatan. Ini apa tadi? Definisi nomor 6. Nomor 7. Antuzayyina sirraka lil haqqi kama zayyanta zahiraka lil khalqi. Ini kalau yang senang bahasa Arab enak ini. Kalau yang sudah paham bahasa Arab, ini bahasa-bahasa yang indah. Antuzayyina sirraka lil haqqi kama zayyanta zahiraka lil khalqi. Apa artinya? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menghiasi amalan batinnya, amalan rahasianya di hadapan Allah. Itu orang yang bertakwa. Membagus-baguskan amalannya ketika sendirian, sebagaimana dia membagus-baguskan amalannya ketika bersama makhluk. Jadi ketika bersama makhluk dia rajin ibadah, maka ketika sendirian pun harus rajin. Itu takwa. Kalau semangatnya pas bareng-bareng, pas dewekan semangat maksiat, itu berarti orang belum bertakwa. Kita ketika bareng-bareng semangat, Masya Allah ngaji sama jamaah pengajian, kemudian sholat jamaah, kemudian pulang ambil HP bablas, pulang lihat TV bablas, pulang ketemu pacare bablas, pulang ketemu, dan seterusnya. Ini berarti orang itu belum bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Antuzayyina siraka lil haqqi. Kau hiasi perkara batinmu ketika menghadap Allah, ketika kau sendirian, sebagaimana kau hiasi amalan zahirmu di depan para makhluk Allah. Ini definisi nomor berapa? 7. Nomor 8. Alla yajidaka maulaka haitsu nahak. Jangan sampai kau ketahuan oleh Allah di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Alla yajidaka maulaka haitsu nahaka. Jangan sampai kau kedapatan oleh Allah di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Allah melarang seorang hamba menyekutukannya. Jangan sampai kita kedapatan sedang menyekutukan Allah. Allah melarang hambanya untuk uququl walidain. Jangan sampai kita kedapatan oleh Allah sedang uququl walidain. Apa sih uququl walidain? Durhaka pada orang tua. Allah melarang hambanya untuk sihir menyihir. Jangan sampai kita kedapatan Allah sedang mempelajari sihir atau minta bantuan tukang sihir. Jangan sampai. Allah melarang makan harta anak yatim. Jangan sampai Allah mendapati kita sedang makan harta anak yatim. Entah makannya dengan cara betul-betul dimakan, atau hartanya dibelikan rumah untuk dipakai sendiri, atau hartanya untuk memperkaya diri dengan pakaian, perhiasan, walaupun tidak dimakan, tapi menggunakannya untuk kepentingan sendiri. Hati-hati. Ini namanya takwa. Terakhir, nomor 9. Al-muttaqi. Siapakah orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah man salaka sabilal mustafa. Orang yang menempuh jalannya al-mustafa. Siapa al-mustafa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perintah beliau, bagaimana larangan beliau, bagaimana ajaran beliau dalam ibadah-ibadahnya, bagaimana larangan-larangan beliau dalam kehidupan kita. Man salaka sabilal mustafa. Orang yang menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nabadad dunya wara'al qafa. Dan melemparkan dunia di belakang tengkuknya. Saya angel nih Jan. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang tidak ngejar dunia. Berarti nggak boleh kerja, Dad. Bukan nggak boleh kerja, tapi jadikanlah dunia itu sekedar di tanganmu saja. Jangan dijadikan di hatimu. Selama kita butuh dunia, hidup di dunia pasti butuh dunia. Tapi kalau dapat,
Ambillah karena Allah. Ingat kisahnya siapa? 3 orang. Botak, belang, sama buta. Bagaimana kata-kata si buta ketika mengambil harta? Ketika diminta seekor kambing, dia katakan, inni akhadtuhu lillah. Aku dulu ngambil harta ini karena Allah. Jadi ambillah harta itu karena Allah. Sehingga Anda akan melepaskannya mudah karena Allah. Jadi apa? 2 ya. 1, man salaka sabil mustafa wa nabadha ad-dunya wara'al qafa wa kallafa nafsahu bil ikhlasi wal wafa, dan memaksa dirinya untuk ikhlas dan melaksanakan syariat. Memaksa dirinya untuk ikhlas dan melaksanakan syariat. Wa nabadha wa tarakal harama wal jafa, dan meninggalkan segala perkara yang haram dan bermudah-mudah dalam syariat. Inilah orang yang bertakwa. Ini tidak bermudah-mudah dalam syariat. Saya kira definisi-definisi ini sangat membantu kita untuk memahami arti takwa, dan insyaallah taala seperti yang saya katakan, kalaupun tidak hafal semuanya, maka definisi siapa tadi? Talq bin Habib sudah cukup mewakili definisi-definisi yang saya sebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Inilah pelajaran kita hari ini, belajar definisi apa? Takwa. Ada berapa definisi? 9. Okay? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nanti di rumah dicatat biar kayak Imam Bukhari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.